Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa setia Siti Fadilah Subari Channel, kita bertemu lagi di sini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan memberitakan pada Anda karena hari ini saya kedatangan seorang wartawan dari bergelora.com. Nah, barangkali tanya jawab ini mudah-mudahan sangat berguna bagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Web. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bu? Sehat? Terima kasih pada siang hari ini saya sudah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ibu, kemudian bisa melakukan wawancara dengan Ibu. Tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan pelajaran kembali dari Ibu tentang perkembangan terakhir penyakit menular COVID-19. Masyarakat belakangan itu menghadapi pemberitaan yang cukup masif tentang keberadaan virus COVID strain baru, yaitu Omicron. Ada yang mengatakan itu berbahaya, ada yang mengatakan itu biasa-biasa saja. Menurut Ibu, sebenarnya bagaimana bahayanya strain Omicron ini? Ya, memang akhir-akhir ini Omicron menjadi masalah yang sangat penting, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk kita semua lah. Mungkin bapak-bapak juga takut dengan Omicron. Omicron itu sebetulnya benar bahwa dia tidak berbahaya. Kalau toh berbahaya itu keberbahayaannya itu kecil sekali, lebih kecil daripada Delta. Ini menurut penelitian mereka ya. Jadi yang namanya Omicron itu sebenarnya hanya salah satu varian dari virus COVID. Tapi strainnya tetap COVID. Nah, yang berbeda adalah di puncak S proteinnya. Jadi spike proteinnya di atas. Nah, itu variannya adalah varian Omicron. Sama dengan varian Delta, varian Alpha. Tapi ini varian Omicron. Nah, varian Omicron ini tidak lebih ganas daripada Delta. Tidak lebih ganas dari COVID-nya sendiri. Terus ada yang mengatakan, tapi kan menularnya 500%. Ya betul, lebih menular dari yang varian yang lain. Tapi apa artinya menular kalau tidak membahayakan yang ditularin gitu. Jadi bisa ketularan, Anda semua bisa ketularan, tapi tidak berbahaya. Cuman seperti misal kayak flu biasa, sakit perut sedikit. Dan sekarang sudah ditemukan obat untuk COVID. Jadi sebetulnya don't worry dengan Omicron itu, dengan udahlah jangan membaca berita-berita yang berbolak-balik, yang tadinya memang katanya berbahaya maka segala macam, tapi kenyataannya memang tidak berbahaya. WHO pun juga begitu. Sekarang awas waspada, mencapai 89 negara. Kalau mencapai 89 negara ya nggak apa-apa dong. Kalau tidak membahayakan. Antara membahayakan dan menularkan itu sebetulnya harus dibedakan. Kalau sakit flu, ketularan flu kan nggak apa-apa. Nah itu, dan bahkan ada suatu berita bahwa kalau orang sudah terkena Omicron maka dia tidak akan terkena penyakit COVID lagi. Kemudian ada lagi, saya baca juga bahwa jangan takut karena Omicron itu justru akan menolong Anda dari infeksi COVID yang berikutnya. Baik. Dan Omicron itu, nah ini penting sekali, tadi saya lupa tadi. Omicron itu justru, ini penelitian di Inggris, justru timbul pada orang-orang yang sudah divaksin, bahkan sudah di booster, dibandingkan dengan orang-orang yang belum divaksin dan belum di booster. Baik, jadi kalau misalnya status Omicron itu seperti itu, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau apa yang harus disiapkan oleh masyarakat untuk menghadapi Omicron ini? Ya, masyarakat ada Omicron maupun tidak ada Omicron harus tetap waspada. Karena kita tidak tahu apakah nanti ada pandemik yang berikutnya atau tidak. Apakah pandemiknya itu memakai virus COVID apa tidak. Makanya tetap waspada. Dan misalkan prokes, tetap prokes, pakai
masker kalau ketemu orang banyak dan sebagainya. Ya, seperti Ibu katakan tadi, pemberitaan itu simpang siur. Ada pemberitaan yang mengatakan ini sangat mengerikan, seolah-olah sangat mengerikan. Ada pemberitaan yang sepertinya menyepelekan. Kira-kira apa dan mengapa pemberitaan-pemberitaan yang selalu muncul berbeda-beda seperti ini ya Bu ya? Ya tanya pada yang membuat berita dong, kok bertanya sama saya. Ya, kira-kira kalau menurut Ibu, mengapa demikian Bu? Ini kan memusingkan masyarakat. Orang yang membesar-besarkan berita itu mungkin ada kepentingan, misalkan kepentingan dagang lah atau kepentingan lain, nakut-nakuti lah. Kemudian kalau yang terlalu menyepelekan juga jangan, karena kalau Anda menyepelekan maka Anda akan lengah, Anda akan kehilangan kewaspadaan, Anda akan kehilangan kehati-hatian. Nah sebaiknya waspada. Kita waspada seperti menghadapi penyakit-penyakit biasa. Bu, kita kan punya pemerintah ya. Untuk menghadapi Omikron ini, bagaimana sebaiknya pemerintah itu berlaku atau bersikap? Lakukan isolasi virus. Isolasi virus untuk diteliti bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Nomor satu. Jadi kita ngomong apa saja sudah tahu sifatnya Omikron Indonesia terhadap orang Indonesia. Itu nomor satu. Selama ini kita selalu memakai data-data dari luar. Sekarang yang sudah mempunyai data dari Hong Kong, sudah ada isolatnya. Dan Hong Kong mengatakan, peneliti dari Hong Kong mengatakan ternyata tidak berbahaya. Peneliti dari Australia juga mengatakan tidak berbahaya. Tapi coba tuh Omikron Indonesia untuk masyarakat Indonesia kira-kira seperti apa, itu nomor satu. Kedua, jangan menakut-nakutin. Misalkan kemudian levelnya dinaikkan, kemudian kemana-mana mesti harus periksa PCR, itu nggak ada hubungannya. PCR maupun itu tuh nggak ada hubungannya. PCR dengan swab antigen, hubungannya dengan ekonomi. Kalau Anda tetap saja diaplikasikan, ya orang segan untuk bepergian, kemudian tempat wisata jadi sepi, kan yang rugi juga kita sendiri. Padahal tidak ada hubungannya PCR dengan swab itu diaplikasikan pada seseorang. Emangnya kalau sudah di PCR di sini tuh di sana nggak bisa nularin atau tidak ketularan? Atau kemudian murahnya jadi kuat, kan enggak. Nah itu, jadi kalau mau naik kapal terbang harus di PCR. Itu juga apa ya, pemikirannya saya nggak ngerti dasar pemikirannya itu. Coba kalau itu dibuka sekarang, naik kapal terbang, naik apa saja, tidak apa ini. Yang penting adalah disaring orang-orang yang dari luar negeri. Kalau orang-orang yang dari luar negeri mau di swab, mau di apa, ya monggo silakan. Karena takut dari luar negeri itu bawa misalkan. Tapi kalau dari sini ke Bali, dari Bali ke sini, itu ya gimana ya, sebetulnya kita nggak perlu takut-takut banget. Karena dengan cara seperti itu ekonomi agak surut sedikit. Coba kalau itu dibebaskan. Contohnya saya kemarin ke Jawa. Saya nggak berani naik kapal terbang hanya karena males di PCR. Jadi saya naik mobil sendiri atau teman-teman saya naik kereta api juga. Jadi itu menghambat, menurut saya menghambat flow perdagangan lewat kapal terbang. Kasihan perusahaan kapal terbang. Terus Bu, tadi Ibu mengatakan sudah ada temuan obat untuk COVID-19 ini. Ya, itu menurut Ibu, ya. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Apa masih perlu ada vaksin kalau sudah ada obat seperti ini? Menurut saintifik ya, menurut ilmu pengetahuan, yang namanya pandemi itu adalah bila ada penyakit yang menular cepat dan menular meluas dan belum ditemukan obatnya. Kalau sudah ditemukan obatnya, namanya sudah bukan pandemi. Dan menurut saya tidak ada hubungannya dengan vaksin. Vaksin yang sekarang dijalankan pemerintah ini kan terusan dari vaksin kemarin.
bukan vaksin untuk Omikron gitu. Malah kalau vaksinnya lengkap malah Omikronnya positif kok. Nah itu jadi untuk menghadapi Omikron kita tidak perlu vaksin tertentu, nggak perlu. Ya sudah yang sudah kebatut vaksinnya nggak apa-apa, yang belum vaksin juga kemungkinannya sama untuk mendapatkan Omikron. Baik Bu, agak sedikit lebih luas lagi Bu. Sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya itu Bill Gates, seorang pengusaha internasional yang berpengaruh di saat pandemi ini, menyatakan kemungkinan adanya bioterorisme di waktu-waktu akan datang. Nah, bentuknya ada cacar, ada berbagai macam penyakit. Nah, kalau itu terjadi, akan terjadi, kira-kira apa yang harus dilakukan atau disiapkan oleh pemerintah kita dan rakyat kita, Bu? Satu itu yang bicara Bill Gates ya. Ya. Bill Gates sih, dia bukan peramal, tapi dia pada waktu meramal akan ada pandemi dahsyat itu cocok gitu. Pada tahun 2015 dia meramal akan ada pandemi yang dahsyat yang membutuhkan vaksin seluruh dunia. Nah ini cocok banget. Maka ketika dia ngomong begitu, kita tidak boleh menyepelekan statement dia. Dan mau nggak mau apa yang dibicarakan dia itu adalah warna, atau ya dia memang tidak belak-belakan, tapi secara terselubung mengatakan bahwa bahaya ke depan adalah bioterorisme dan bioweapon. Nah maka kita harus dalam pertahanan nasional kita harus siap di situ. Bagaimana kita menghadapi ancaman dari luar. Jadi pemerintah dan rakyat satu harus bergandengan dengan erat, saling mempercayai. Rakyatnya percaya bahwa pemerintahnya akan melindungi rakyat, dan pemerintah juga percaya rakyatnya akan mengikuti pemerintah. Nah ini nomor satu, modal nomor satu. Kedua, pemerintah harus mempunyai suatu timnya bukan seperti yang dianjurkan oleh mereka. Mohon maaf, bikin tim sendiri yang terdiri dari Menko Polhukam, Menko Polhukam, Bin, Menteri Kesehatan, terus siapa lagi? TNI, Panglima. Ya. Panglima harus diberdayakan. Ya. Kemudian tim ini harus mempunyai laboratorium. Jadi laboratorium yang canggih yang dimiliki oleh Indonesia atau pemerintah Indonesia yang tidak ada hubungannya dengan asing. Murni Indonesia. Kita punya ahli-ahli yang pintar-pintar, virolog kita jago-jago, cuman mereka tidak bersuara aja, tapi pintar-pintar. Eijkman itu gudangnya orang pintar-pintar. Nah kalau itu dikumpulkan, kemudian disitulah mengolah, dan ini rahasia gitu, maksudnya rahasia pemerintah untuk tahu apakah rakyat saya terancamnya oleh apa dan bagaimana gitu, diolah sendiri di laboratorium sendiri yang tidak dipengaruhi oleh asing. Jangan mengandalkan laboratorium yang kerjasama dengan asing, laboratorium yang maaf saja, pelajaran berharga sudah kita lihat. Laboratorium di Wuhan banyak, tapi milik orang asing semua. Nah akhirnya bingung setelah ada pandemik, apakah itu dari lab yang ada di Wuhan ataukah dari mana, dan itu membuat bingung orang. Nah lebih baik kita punya laboratorium satu aja yang betul-betul gitu, yang betul-betul untuk bangsa dan negara. Nah ini masuk di dalam APBN pertahanan nasional. Yang biasanya untuk alutista, biasanya untuk apalagi, ini nomor satu. Karena ini untuk melindungi segenap rakyat. Mudah-mudahan sih ini bisa diwujudkan. Jadi ini bukan laboratorium yang di BRIN ya, ini laboratorium yang di bawah militer. Kita ikut-ikutan sama Pentagon. Nah, Bu, apa yang hidupkan Nubika. Nubika itu dulu bekerja sama dengan saya sehingga bisa mengusir flu burung. Tapi kemudian setelah saya lengser, Nubika dibubarkan. Nubika itu dulu ada di BIN.
kerjanya bagus banget. Tapi kemudian setelah saya lengser malah dibubarkan. Padahal justru Nubika itu waktu itu kinerjanya bisa terbukti bahwa pandemi flu burung tidak jadi. Nah, tapi sekarang katanya Nubika dipindah ke bagian Zeni. Zeni di Menhan kalau nggak salah. Di TNI. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar beritanya. Nubika sangat penting. Mestinya langsung di bawah Menhan atau langsung di bawah Panglima gitu. Sebenarnya apa yang bisa kita harapkan, Bu, kalau ada tim riset yang demikian? Apa kira-kira yang produk yang penting yang harus dihasilkan oleh seperti Hongkong sekarang tahu persis dengan isolat itu Omikron yang di Hongkong sifatnya gini. Tidak akan gini. Nah itu sangat penting. Jadi kebijakan itu berdasarkan fakta itu. Bukan kebijakan berdasarkan fakta-fakta dari luar. Kalau negara-negara lain selama ini kan virus itu diteliti, dikembangkan untuk menjadi vaksin dan juga untuk menjadi senjata. Kira-kira kita mampu nggak untuk bikin seperti itu juga, Bu? Dari tim tersebut? Oh, bisa aja. Bikin senjata biologi itu. Banyak ahlinya di Indonesia. Jadi ada dua hal yang bisa diciptakan dari tim tersebut ya, Bu ya? Kalau kita mengejar alutista, bagaimana kita mengejar? Cina dengan Amerika begitu majunya, sebegitu besarnya anggaran yang untuk alutista, begitu majunya nuklirnya yang mereka punya, dan banyak senjata-senjata yang kita tidak tahu. Tapi kalau tentang virus, lah kita itu paling kaya virus. Ahli kita mampu nggak, Bu? Mampu lah. Virolog kita, aku yakin. Nah ini sebenarnya suatu kekuatan juga gitu. Hitunglah ini suatu kekuatan. Jadi kita jangan minder, kita nggak bisa. Kita bisa kok. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk diskusi dan wawancara pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya mudah-mudahan ya. Jadi yang penting masyarakat tenang, tetap produktif, cari makan, silahkan monggo. Dan mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayahnya pada bangsa yang besar ini, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari bencana apapun juga. Demikianlah teman-teman bincang-bincang saya dengan wartawan dari bergelora.com. Saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.